Pak Andi, Anda memang Komisi 4 atau Anda begitu ya mengatakan food estate ini gagal, sedangkan untuk anggarannya di tahun 2024 nanti atau di tahun depan sudah dicanangkan. Apa yang akan Komisi 4 lakukan? Silakan. Yang tertentu kita akan kritisi ya, anggaran ini ketahanan kan 104 triliun ya, itu sebenarnya terbagi-bagi ke beberapa kementerian. Kementan sendiri itu anggarannya mengalami penurunan yang cukup drastis ya, 2016-15 itu 32 triliun, sekarang tinggal 14 triliun, ya kan? Ya, hanya 13% dari angka tadi itu, jadi sangat kecil sekali. Nah, di situ saya kira kalau food estate ini kita sepakat bahwa kita akan mengkritisi dan kemungkinan kami juga tidak akan setuju bila ada anggaran untuk food estate ya, bila belum ada hasil yang evaluasi yang konkret, yang menyeluruh ya terhadap hasil, output dan juga mungkin masalah lingkungannya ya. Ini perlu kami mendapatkan dulu gambaran yang jelas karena DPR sebagai punya hak budget tentu punya hak untuk menerima atau tidak menerima daripada pengusulan pemerintah gitu ya, ya dianggap hanya pemborosan karena kita menganggap bahwa food estate ini gagal. Yang saya katakan tadi Panton di Kalimantan Tengah memang untuk apa namanya padi, di Sumba ya di NTT ada jagung, ada sorghum, kemudian juga di Sumatera Utara ada hortikultura ya. Hampir semua dikatakan ini gagal. Ya kan, nah, memang tidak melalui perencanaan yang daripada food estate ini memfasilitasi tetapi karena sebaiknya adalah swasta, karena swasta pendekatannya adalah pendekatan yang apa namanya yang menguntungkan tentunya ya, tidak sekedar proyek saja. Jadi yang pertama Bram ya. Jadi kita akan kritisi bahkan kalau tidak melalui kajian atau hasil yang komprehensif tentu kita akan tolak ya kan kalau khusus untuk food estate ya. Yang ketiga saya katakan tadi bahwa karena sudah menggunakan anggaran yang cukup besar, triliunan rupiah, ini perlu audit khusus dari BPK. Saya akan tanyakan juga ke Pak Anton. Pak Anton, Anda yang memang di daerah-daerah food estate begitu ya, dinilai gagal lalu karena memang tanamannya ini tidak sesuai dengan kondisi di sana. Sebetulnya daerah-daerah ini harusnya ditanami apa, Pak Anton? Itu juga satu hal yang tentunya saya tidak bisa menjawab secara langsung ya, karena kan harus ada datanya dulu, sifat tanahnya seperti apa dan seterusnya. Jadi saya tidak ingin menjawab seperti itu, tetapi yang harus dilakukan ya, pertama jangan pemerintah yang melakukan itu. Seperti Pak Andi juga tadi mengusulkan kan, serahkan ke swasta dan uangnya itu bukan uang gratis, dipinjamkan kepada swasta. Swasta itu akan berhitung, kalau ini layak pasti dikerjakan, kalau nggak layak nggak akan dikerjakan karena uangnya kan harus kembali, bukan uang gratis. Gitu. Nah, mereka akan lebih apa ya, akan lebih bertanggung jawab lah. Dan mereka juga tentunya akan melakukan langkah-langkah yang tidak shortcut. Pasti akan memulai dari apa nih cocoknya di daerah ini. Itu dipertimbangkan misalnya kesesuaian lahan, kemudian pasarnya, bagaimana juga distribusinya ya, sarana distribusi dan lain-lain. Itu menjadi pertimbangan kalau swasta itu betul-betul apa ya, penuh perhitungan lah ya, karena kalau rugi dia harus pakai bayar apa, bayar pakai apa, karena uangnya uang pinjaman. Nah itulah ya pentingnya kalau memang punya uang ya pinjamkanlah pada swasta. Pemerintah bertugas ya melindungi usahanya, kemudian juga bertugas melengkapi sarana prasarananya ya, kemudian juga inputnya ya dilancarkan ketersediaan input itu bibit, pupuk dan lain-lain itu. Saya yakinlah swasta pasti mau ya, banyak yang akan mau kalau memang apa namanya didukung penuh oleh pemerintah. Contohnya misalnya sawit kan swasta berhasil. Padahal apa namanya itu ya uangnya uang pinjaman kan. Nah, itu kenapa nggak seperti itu gitu kan? Kenapa harus pemerintah yang melakukan semua ini ya? Ya, serahkan. Saya setuju dengan Pak Diakmal tadi, serahkan pada swasta. Atau petani-petani champion dengan pola-pola inti plasma misalnya. Intinya swasta, plasmanya petani-petani, itu juga bisa ya. Tadi ada banyak yang bisa kita lakukan tanpa pemerintah harus apa namanya langsung mengerjakan gitu ya.
tetapi mendukung usaha-usaha swasta dan para petani. Saya kira itu, Pak. Oke, baik. Pak Anton, mengamati juga terkait skema peminjaman dana khususnya kredit begitu ya bagi para petani ini sebetulnya menurut point of view dari Anda saat ini seberapa mudah sih petani dapat mengakses pinjaman kredit untuk usaha taninya? Tergantung petani yang mana dulu. Kalau petani gurem, forget it. Mereka hampir tidak bisa mengakses pembiayaan. Pahlawan mereka itu sesungguhnya adalah para ini apa namanya yang di tingkat petani disebut apa semacam rentenir begitu ya. Tapi mereka sebetulnya pahlawan petani gurem. Mereka yang meminjamkan uang ketika petani akan memulai usaha. Ya. Kemudian juga kadang-kadang membantu juga ketika anaknya sekolah dan lain-lain, walaupun hasilnya harus diserahkan kepada dia. Ya. Saya lupa istilahnya apa itu. Mungkin Pak Akmal bisa bantu saya ini sudah mulai pelupa istilahnya. Nah tapi itulah yang di desa itu ya yang terjadi, bukan bang ya bukan bang. Bahkan sekarang ini ya harus tahu juga bahwa banyak petani-petani kita yang terjerat oleh yang namanya bank emok. Nah dengar nggak itu bank emok? Ini bank keliling yang ke masyarakat menawarkan uang pinjaman dengan bunga tinggi. Nah ini karena bank kita tidak bisa mengakses mereka. Maksudnya petani tidak bisa mengakses bank. Ya bank-bank emok inilah kan yang merajalela di desa-desa. Ya. Tapi kalau petaninya itu petani yang sudah agak maju, mereka bisa mendapatkan kur. Itu pun juga kur itu lebih banyak kepada pedagang daripada petani. Lihatlah datanya. Ya. Berapa persen sih petani yang bisa mendapatkan kur? Paling kecil persentasenya ya. Jadi memang ini juga satu PR ya bagi pemerintah bagaimana bisa menyediakan pembiayaan bagi para petani ya. Termasuk petani kecil. Kalau petani-petani yang sudah maju sih biasanya ya mereka bisa mendapatkan pendanaan dari bank.